warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para saudara sekalian, para saudara jamaah, para mubalighin, mubalighot, para siswa-siswi atau santri Pondok Al-Barokah yang kami hormati, yang berbahagia pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan baca hadis Sahih Bukhari, marilah pertama kita untuk selalu terus-menerus jangan bosan-bosan, jangan waleh-waleh untuk meningkatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita oleh Allah telah diberi banyak sekali kenikmatan, kerahmatan, termasuk yang jelas sampai pagi ini kita masih bisa hidup di muka bumi ini. Sebagian saudara kita, sebagian teman kita, sebagian tetangga kita sudah ada dan banyak yang telah meninggalkan kita. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, ada yang sebaya, itu satu persatu sudah meninggalkan kita. Ada yang sudah kembali pada Allah SWT. Kita masih bisa bersama-sama keluarga, bersama teman, beserta saudara-saudara jamaah semuanya. Masih bisa guyon-guyon, masih bisa bersama-sama, masih bisa beribadah bareng-bareng. Ini semua adalah anugerah, nikmat dari Allah SWT. Yang jelas, yang lebih pol lagi, kita oleh Allah sampai hari ini masih diberi keimanan, diberi keyakinan, dan juga bisa memahami dan bisa mengamalkan ibadah yang benar, ibadah yang berdasarkan Quran, hadis, dan dikerjakan secara berjamaah. Ini menurut keyakinan kita yang berdasarkan Quran, hadis, berarti pengertian yang tidak ngawur, tidak asal bicara, itu bukan. Atau dari hasil pemikiran, hasil ra'yi, itu juga bukan. Tapi semua berdasarkan Quran, hadis, bahwa inilah agama yang benar, inilah jalan ke surga. Maka atas pemberian Allah, atas nikmat Allah kami bersyukur dengan kami ucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kepada seluruh perantara agama yang telah menyampaikan risalah Allah, yang telah menyampaikan peraturan-peraturan dari Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Rasulnya itu Nabi Muhammad. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat
setelah sahabat meninggal itu para tabi'in, tabi'ihim, terus waman tabi'ahum sampai sekarang ini. Untuk di Indonesia yaitu almarhum Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Ini yang pertama untuk Indonesia kurang lebih tahun 1941 gitu. Juga kepada perantara-perantara yang lain kita syukuri dengan iringan doa alhamdulillah jazakumullah khairan, semoga Allah paling barokah. Dan kepada saudara-saudara sekalian, para mubalighin balighot, para santri, para generus dalam jamaah ini yang pagi hari ini bersama-sama di sini dalam rangka fisabilillah, dalam rangka thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, dan juga baru saja kita bersama-sama mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah. Ini juga suatu anugerah nikmat Allah yang besar sekali. Maka atas masalah para saudara sekalian, semangatnya dalam memperjuangkan agama ini, kami juga tidak lupa mensyukuri dengan iringan doa alhamdulillah jazakumullah khairan, semoga Allah paling barokah. Para saudara sekalian, kita setelah mengaji Quran hadis ini itu cukup jelas sekali, tidak ada yang diragu-ragukan, sudah cukup jelas semuanya. Jadi apa yang kita kerjakan dalam jamaah ini semua berdasarkan peraturan Quran hadis, peraturan Allah Rasul. Ini diyakini betul, jangan ragu-ragu. Apa kadang-kala itu memang muncul kadang-kala keraguan-raguan atau kurang yakinnya, itu kadang-kala muncul dalam hati. Itu adalah pengaruh was-was minasyaiton, itu pengaruh keraguan dari setan yang mempengaruhi agar manusia itu menjadi bolonya mereka. Nah itu biar kita yakini betul. Maka kita sangat bersyukur Pak Nur Hasan dulu itu dalam membimbing kita semua menyesuaikan situasi keadaan, dan semua berdasarkan dalil. Dulu ada orang sudah ngaji, sudah ikut jamaah, terus kendu, semangatnya hilang. Bahkan ada yang terpengaruh gitu, sudah ngaji, sudah semangat, akhirnya terpengaruh, terus tidak ngaji, tidak sambung lah ini. Maka muncullah ilham dari Allah pada Pak Nur Hasan bagaimana untuk mengkondisikan iman supaya betul-betul tetap iman gitu. Mengambil dalil-dalil, mengambil hukum bagaimana orang kalau sudah iman tetap iman, sudah jamaah tetap jamaah gitu, tidak terpengaruh. Maka terus melihat, mengambil dalil, terus imam istihad dengan istilah 4 tali keimanan itu. Jadi dulu ada sejarahnya, bukan kok terus asal-asalan, ganti melihat situasi, melihat keadaan. Wong wis jamaah, wis jelas, dalil jelas, ya wis ngaji kok terus kendu. Sebabnya apa lah ini? Dikaji deh. Oh sebabnya ternyata lah itu. Kemudianlah muncul yaitu istilahnya 4 tali keimanan. Supaya apa? Supaya terikat terus imannya, tidak kendu atau tidak hilang imannya. Nah itu maka termasuk yaitu 4 tali keimanan dalam jamaah itu adalah istihad yang cukup betul-betul memperkuat dalil.
Seperti yang pertama umpamanya, kalau dapat nikmat bersyukur. Lah kok untuk bisa nambah keimanan, kok bisa untuk menambah ngikat iman? Lah kan jelas dalilnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian semua bersyukur, maka kami Allah pasti akan menambah, mesti bakal nambah tenanan. Nah itu berarti kan kalau sudah iman terus bersyukur, imannya tambah. Nah itu sehingga iman tidak hilang lah itu. Itu makanya setiap kita mendapat nikmat, apakah nikmat besar, nikmat kecil, nikmat apa saja, disyukuri lah itu. Apalagi nikmat iman lah ini, nikmat hidayah. Maka Nabi juga menyontohkan, bahkan doa yang sering dibaca Nabi dalam hadis kan begitu. Doa yang sering dibaca Nabi yaitu ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, atau ya musallifal qulub tsabit qalbi ala dinik. Karena iman itu memang bisa rubah-rubah, maka minta tetaplah itu. Jadi nikmat syukur. Terus berdoa lah, ini berdoa. Karena dengan doa itu orang akan bisa minta apa yang dia harapkan. Itu termasuk minta keimanan, minta kefahaman, minta keyakinan yang benar, itu berdoa lah itu. Dan hukumnya pun wajib doa itu. Jadi innalladzina yastakbaruna an ibadati, orang-orang yang sombong tidak mau berdoa. Ibadati diberi mana doa, berdoa. Di orang-orang yang tidak mau berdoa, sombong itu, saya tadkhuluna nar jahannam, akan mereka masuk dalam neraka jahanam. Itu Allah akan memasukkan ke dalam neraka jahanam itu. Makanya kita harus berdoa, apalagi waktu-waktu yang mustajab itu. Waktu malam setelah sholat juga, setelah baca Quran, itu termasuk waktu-waktu yang mustajab. Alhamdulillah kita sudah tetap dalam jamaah ini. Kalimah bab ngaji ngamal bila sambung jamaah taat, itulah kewajiban kita yang harus kita kerjakan. Jadi dalam kita tujuan ke surga, selamat dari neraka adalah ngaji, ngamal, bela, sambung jamaah taat. Ngaji yang ngaji seperti ini. Ngajinya di pondok, ngajinya tiap hari. Tiap hari beberapa kali, tidak hanya sehari sekali. Seperti di sini kan sholat subuh ini selesai ngaji. Sampai jam 6 berapa, 6:15 beberapa istirahat. Nah ini untuk mandi-mandi, sarapan-sarapan dan sebagainya. Nanti jam 8 persiapan, 8:30 ngaji lagi. Sampai jam 11 istirahat sebentar. Jam 11 istirahat, tidur-tidur ya, karena badan kita itu terukur, di kekuatan kita itu terukur sudah. Kalau tidak bisa menyelesaikan nanti kalah, itu salah satunya kalah. Untuk istirahat nggak istirahat namanya. Nanti untuk kegiatan sudah capek lah itu. Maka istirahat, nanti terus zuhur, sholat lagi, zuhur, makan, 1:30 ngaji lagi. Sampai 3:30 atau jam 3 lebih berapa kalau langsungan tanpa istirahat. Nah itu. Di sholat asar, istirahat lagi. Karena di pondok biar badannya sehat, biar selalu fit badannya, perlu olahraga.
perlu digerakkan badannya biar seger sehat. Di menjelang maghrib, salat maghrib, makan lagi, balik makan lagi. Di setelah isya ngaji lagi. Nah itu juga kalau di pondok begitu. Tapi kalau di kelompok-kelompok kan paling ngaji seminggu 3 kali ngajian kelompok itu. Ada yang 2 kali, ada yang sekali kadang kalau. Nah itu makanya ngaji itu kita utamakan pertama. Setelah ngaji kita amalkan supaya dapat apa? Dapat surga itu. Karena meskipun ilmunya banyak, pintar ngomong, baca Quran juga baik, tapi tanpa diamalkan ya tidak akan sampai tujuan. Nah itu. Jadi kita ini ngaji bukan untuk pintar-pintaran, bukan, tapi untuk diamalkan. Untuk diamalkan supaya dapat ridho Allah, dapat pahala, dapat surga dari Allah. Jadi wajib mengamalkan. Yang ketiga itu wajib membela. Jadi supaya agama ini lancar, kita membela agama dengan tenaga, pikiran, harta, benda, dan lain-lain. Waktu jahiduna fi sabilillah bi ambalikum wa anfusikum. Jadi kalian belalah agama Allah dengan harta dan benda kalian. Jadi tenaga kita untuk bela agama, hartanya kalau punya juga begitu. Maka di sini di sela-sela ngaji juga ada pembelaan, termasuk amal soleh itu. Mungkin nyapu, mungkin nuras jeding, mungkin nyuci piring, itu amal soleh termasuk pembelaan. Jangan sampai dari orang Jawa itu amal soleh nggak tahu gitu. Kan itu gandengannya ngaji, ngamal, bela itu gandengan semua. Itu anak-anak putri mungkin yang anak-anak yang biasa di rumah enak-enak, anak-anak yang keluarga kaya mungkin nyuci piring nggak pernah, nyuci baju nggak pernah, nyetrika nggak pernah, anak emang mangan nongkrong lah. Orang tuanya ingin anaknya ilmunya banyak, ilmunya faqih, dipondokkan. Itu juga supaya menyesuaikan gitu. Aja kok saya di rumah tuh nggak pernah nyuci, kalau di pondok suruh gini suruh gitu lah. Nggak begitu. Itu memang kewajiban. Kewajiban dalam agama seperti itu. Jangan sampai nanti ngersulo itu adalah pembelaan. Demikian juga harta. Wa mimma razaqnahum yunfikun juga wajib untuk siapa saja. Di para mubaligh juga kewajiban. Dapat rezeki ya infak, dapat rezeki juga membela agama gitu. Maka juga supaya tetap dapat rezeki infak fi sabilillah.